Anda masih menyaksikan Jendela Istana Garuda TV. Pemirsa, di balik kerja sama ini terdapat fokus yang sangat krusial, kilang dan storage. Infrastruktur yang akan menentukan seberapa kuat Indonesia menghadapi masa depan energi. Kerjasama ini tidak dibangun untuk sesaat, ia dirancang untuk jangka panjang. Di tengah persaingan global, Presiden Prabowo Subianto memilih untuk terbuka, namun tetap berhitung, membangun kerjasama dari berbagai arah tanpa bergantung pada satu sumber. Di balik setiap aktivitas, ada satu hal yang tidak terlihat, namun menentukan, yaitu energi. Tanpa energi, roda kehidupan berhenti. Dan di tengah dunia yang penuh ketidakpastian, Indonesia bergerak untuk memastikan masa depannya tetap menyala. Sepulang dari kunjungan ke Rusia, langkah konkret langsung diambil. Sebuah kabar yang membawa harapan. Bapak Presiden baru tiba dari kunjungan singkat 2 hari ke 2 negara superpower, negara pemegang hak veto, yaitu bertemu Presiden Rusia, kemudian Presiden Prancis. Kemudian di Rusia ada pertemuan dengan Presiden Putin, intinya adalah peningkatan kerjasama di bidang energi jangka panjang. Kemudian Bapak Presiden menugaskan khusus Bapak Menteri SDM untuk bertemu utusan khusus Presiden Putin dan juga Menteri Energi dari Rusia. Nah, kemudian kami bergerak ke Prancis, kemudian beliau melaksanakan rapat dengan utusan khusus Presiden Putin dan Menteri, dan hasilnya beliau laporan kepada Bapak Presiden baru saja. Hasil-hasil kesepakatan itu adalah menyangkut dengan kerjasama jangka panjang, khususnya di bidang energi. Kita tahu bahwa konsumsi daripada BBM kita satu hari itu 1,6 juta barel per day, dan lifting kita hanya kurang lebih sekitar 600 sampai 610 ribu barel per day. Kita masih impor kurang lebih sekitar 1 juta barel per day. Di tengah kondisi global yang seperti ini, kita harus mampu mencari cadangan-cadangan minyak dari berbagai sumber. Tidak hanya di satu negara, tapi di hampir semua negara. Alhamdulillah kemarin atas arahan Bapak Presiden, sudah saya bertemu dengan Menteri ESDM dan utusan khusus daripada Presiden Putin, dan kabarnya alhamdulillah cukup menggembirakan bahwa kita akan mendapat pasokan crude dari Rusia, dan juga dari pihak Rusia akan siap membangun beberapa infrastruktur yang penting dalam rangka meningkatkan cadangan dan ketahanan energi nasional kita. Namun di balik itu, ada fakta yang tidak bisa dihindari. Selain itu kita juga melakukan komunikasi terkait dengan LPG. Kita tahu bahwa LPG kita kurang lebih sekitar 7 juta ton setiap tahun kita impor. Dan sekarang kita lakukan diversifikasi, dan insya Allah kita juga akan mendapat support. Tetapi yang ini masih butuh perjuangan, masih butuh komunikasi 2 atau 3 tahap. Tapi kalau crude-nya saya pikir udah hampir final. Pasti pertanyaan kemudian adalah, apakah dengan kita membeli crude dari Rusia, kemudian bagaimana perjanjian kita dengan negara lain termasuk dengan Amerika? Saya katakan bahwa kebutuhan crude kita setiap tahun itu kurang lebih sekitar 300 juta ton, 300 juta barel. Jadi semuanya kita ambil, mana yang menguntungkan untuk negara kita harus kita lakukan. Kebutuhan besar, produksi yang terbatas. Sebuah tantangan yang menuntut solusi nyata. Saya nggak boleh, kan ada kesepakatan kami nggak boleh berbicara tentang volume, tapi saya ingin mengatakan bahwa Bapak Presiden selalu berpikir untuk bagaimana caranya agar ketersediaan kita 1 tahun itu harus tetap ada. Dan atas arahan Bapak Presiden itu saya menindaklanjuti untuk crude 1 tahun dari mulai bulan ini sampai dengan bulan Desember, insya Allah udah aman. Jadi kita nggak perlu risau, tinggal kita meningkatkan produksi daripada kilang kita. Harga itu tetap kita akan mencari harga yang terbaik. Yang jelas kita akan mencoba untuk tidak boleh lebih daripada harga pasar.
harga di bawah pasar itu jauh lebih baik, tapi minimal sama dengan harga pasar. Dan kerjasama ini dilakukan, ini dalam waktu jangka panjang ya. Jadi karena waktu kerjasama jangka panjang, jadi kita melakukan G2G. Baik G2G maupun B2B. Ya, menyangkut dengan storage merupakan bagian daripada kesepakatan yang kemarin kita lakukan. Pasokan jangka pendek telah diamankan. Sebuah langkah penting untuk menjaga stabilitas. Namun strategi tidak berhenti di satu titik. Diversifikasi menjadi kunci untuk memastikan Indonesia tidak bergantung pada satu sumber. Ya, nanti kita lihat lagi ya. Yang jelas, pemerintah Indonesia selalu mengedepankan politik bebas aktif. Dan dalam politik bebas aktif itu juga ada ekonomi bebas aktif. Jadi kita boleh belanja di mana saja, selama kita komitmen dengan orang-orang atau negara-negara yang telah kita melakukan ajak kerjasama. Termasuk Rusia, kemudian Afrika, Nigeria, dan lebih khusus yang kita hargai juga adalah termasuk dengan perjanjian kita dengan Amerika. Ya, terima kasih. Gimana? Amanlah. Saya sampaikan kepada publik bahwa insya Allah stok kita di atas standar minimum, baik itu solar, baik itu bensin maupun LPG. Satu prinsip yang jelas, kepentingan nasional di atas segalanya. Di tengah dunia yang penuh ketidakpastian, energi adalah kekuatan. Dan melalui langkah-langkah strategis ini, Presiden Prabowo Subianto menunjukkan ada satu tujuan yang tidak berubah, menjaga energi untuk menjaga bangsa. Bahwa masa depan Indonesia tidak dibiarkan berjalan sendiri, tetapi dijaga, direncanakan, dan diamankan. Sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk Anda. Tetap bersama kami di Jendela Istana.